Narari Pro 2 FM Purwokerto, Indonesia. Tatanan kehidupan baru. Hai, selamat sore, sahabat kreatif. Senang banget ya sore hari ini aku Siska temani kamu lagi di sesi Numpang Nampang ya. Dan sore hari ini spesial banget nih untuk Numpang Nampang karena di studio Pro 2 FM ini udah hadir ada Ibu Titi Endri Astuti, guru SMK Negeri 1 Purwokerto yang bakal berbagi cerita mengenai portal rumah belajar. Seperti apakah portal rumah belajar itu ya, dan ada apa aja di sana? Karena sekarang kan kita masih ada di tengah pandemi ya, sahabat kreatif, di mana banyak sekali hampir semua sekolah ini melakukan pembelajaran jarak jauh dan sangat dibutuhkan sekali ya adanya portal-portal belajar seperti ini sehingga nantinya para pelajar ini dan juga guru tentu saja dimudahkan untuk bisa menyampaikan pembelajarannya. Oke, langsung aja kita sapa dulu Ibu Titi Endri Astuti. Selamat sore Ibu. Selamat sore Kak Siska. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semangat ya Ibu ya. Semangat. Masih tetap memberikan materi pembelajaran jarak jauh nih kepada siswa-siswinya? Masih selama COVID belum berakhir ya. Ini masih terus ya. Iya. Oke, nah sahabat kreatif, buat kamu yang penasaran pengen tanya-tanya nih, kayaknya penasaran banget. Aduh, Ibu Titi sebenarnya apa sih portal rumah belajar atau seperti apa? Kalau misalkan mau join, mau gabung itu gimana caranya gitu ya? Gimana cara mengaksesnya? Sabar ya. Nanti boleh tanya-tanya langsung ya. Jangan lupa kalau bisa WhatsApp ke 081 327312222 ya. Sekali lagi WhatsApp-nya Pro 2 081 327312222. Oke, nah sekarang langsung aja nih Ibu Titi. Sebenarnya apa sih portal rumah belajar itu? Portal rumah belajar adalah portal gratis milik Kemdikbud yang diperuntukkan untuk semua kalangan, mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ada semua jenjang di sana. Jadi lengkap banget semuanya ada di situ ya. Oke, jadi ini nggak hanya untuk pelajar nih, tapi juga untuk guru-gurunya nih. Dipakai untuk guru, siswa, dan masyarakat umum. Wah, keren banget nih sahabat kreatif. Oh, jadi itu ya portal di situ ya. Oke, nah selain untuk sumber untuk belajar nih bagi masyarakat, kemudian siswa dari mulai PAUD sampai dengan SMA atau SMK itu ya, di dalamnya sebenarnya itu ada apa aja sih, Bu Titi? Penasaran nih, di dalam portal rumah belajar itu ada apa aja gitu? Di dalam portal rumah belajar itu ada sumber belajar, kemudian ada kelas maya, kemudian ada lab maya, kemudian ada buku digital, kemudian fitur pendukungnya adalah seperti jelajah angkasa. Jadi para siswa bisa menjelajahi angkasa dengan simulasi. Kemudian di sana fitur terbarunya adalah EduGame. Jadi siswa yang misalnya sedang ibaratnya gabut kayak gitu ya, bisa memanfaatkan EduGame ya, bermain di sana. Misalnya dari tingkat yang biasa sampai yang expert itu ada tersedia di sana. Tapi namanya EduGame berarti gamenya adalah game tentang pendidikan. Kemudian yang lab maya, sekarang kan siswa tidak ke sekolah, otomatis siswa belajar dari rumah. Nah, bagaimana praktikumnya? Nah, praktikumnya menggunakan lab maya seperti itu Kak Siska. Oke, jadi lengkap banget ya. Kalau misalkan nggak ngerti tinggal di searching aja gitu ya. Di laboratorium maya itu ada nggak ya gitu ya? Iya, percobaan tentang ini, praktek tentang ini. Berarti semuanya bisa dicari di situ ya? Iya, betul sekali. Oke, nah kalau misalkan kelas maya itu di dalamnya ada apa sih sebenarnya di kelas maya itu, Ibu? Kelas maya itu pertama mendaftar dulu. Yang pertama tentunya sekolah sebagai penyelenggara. Jadi misalnya sekolahnya adalah SMK Negeri 1 Purwokerto. Berarti harus didaftarkan dulu. Setelah sekolah terdaftar di portal rumah belajar, kemudian guru mendaftar sebagai guru. Setelah guru mendaftar, di sana guru membuat kelas, bisa membuat modul, kemudian memberikan tugas kepada siswa, memberikan penilaian kepada siswa, kemudian
setelah itu siap semuanya, dirancang oleh guru, murid mendaftar sebagai siswa. Kemudian siswa di sana tinggal mencari sekolah penyelenggaranya mana kayak gitu. Kemudian mapelnya apa kayak gitu. Seperti di SMK 1 itu jumlah siswanya 2.160. Wah, banyak banget ini ya. Aduh, nggak bisa dibayangin kalau masuk semuanya ini. Nah, begitu Mbak Kasiska. Waduh, oke. Ada 8 kompetensi keahlian. Nah, otomatis masing-masing keahlian itu mempunyai lab sendiri-sendiri. Nah, seperti farmasi kan tentunya praktikum fisika, kimia gitu. Nah, jurusan yang TI tentunya ya praktikum di lab komputer. Bisa dibayangkan kalau sekiranya mereka masuk, Bapak Ibu gurunya WFO, siswanya WFO, kemudian dengan ada beberapa yang sedang bekerja seperti tukang-tukang itu kurang lebih 2.500 Kak Siska. Aduh, bisa penuh ini ya. Gimana nanti ya physical distancing-nya ya ini? Nah, begitu. Aduh, nggak bisa ya. Oke. Makanya itu jadi ini kelas maya ini sangat membantu sekali ya, bagi betul. Guru dan juga bagi murid ya. Oke, baiklah. Nah, ini kalau selain kelas maya di situ juga ada sumber belajar. Nah, ada apa saja di sumber belajar ini? Sumber belajar itu bisa audio, kemudian video, kemudian di sana juga ada web yang berbasis web. Kalau audio berarti yang podcast, kemudian yang pokoknya yang serba audio. Kemudian jika video di sana ada video pembelajaran dari Bapak Ibu guru. Wah, senang ya. Jadi bisa walaupun tidak bertatap muka bisa melihat visualisasinya ya, Ibu ya. Betul sekali. Oke, selain itu kalau yang web ini? Kalau yang web berarti guru mengupload media pembelajaran interaktif. Jadi semuanya ini adalah produk dari guru, gurunya sendiri kayak gitu. Kelasnya juga gurunya sendiri seperti itu. Oke. Jadi meskipun masuknya ke portal rumah belajar, tapi benar-benar ini spesifik ya. Kalau misalkan murid dari guru ini, sekolah ini juga tetap masuknya ke situ ya? Iya. Asal sekolahnya sudah mendaftar terlebih dahulu. Oke. Kalau boleh tahu nih Ibu Titi, apakah dari sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Banyumas ini sudah mendaftar ini? Nah, itu mungkin ada beberapa sekolah yang belum memanfaatkan portal gratis milik pemerintah ini. Jadi sangat disayangkan pemerintah sudah menyediakan fasilitas rumah belajar, tetapi mungkin karena ada beberapa atau sekolah yang belum tahu bagaimana memanfaatkan portal rumah belajar di era pandemi seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya. Ini untuk kelas maya dan sumber belajar. Nah, untuk bank soalnya ini kalau bank soal berarti isinya kayak semacam yang buat ini ya, ulangan atau ujian gitu, soal-soal gitu. Iya, betul isinya. Di sana. Misal kita mengakses bank soal matematika. Di sana sudah ada skornya dan sebagainya, nilainya. Termasuk kayak tadi saya lihat juga ada di lab maya matematika. Ini baru pernah saya lihat matematika ada di lab. Kayak biasanya kan IPA ya yang ada di lab. Ternyata matematika juga masuk lab. Nah, masuknya di sana adalah misalnya ada sebuah soal persamaan. Nah, siswa tinggal memasukkan bagaimana jika diisi angka 1. Bagaimana jika Y-nya 2? Nah, simulasinya bagaimana? Hasilnya bagaimana? Nah, ini baru pernah gitu. Pernah saya lihat matematika ternyata bisa masuk lab maya seperti itu. Karena ini kan itu juga merupakan percobaan ini ya. Iya, betul sekali. Jadinya masuk ya. Iya. Semacam praktikum juga karena harus ada ya. Kalau istilahnya kalau ini matematika ini ya memecahkan rumus gitu ya. Iya, betul. Memecahkan rumus. Oke, baiklah sahabat kreatif, nanti kita bakal lanjut lagi nih untuk ngobrol-ngobrol barengan sama Ibu Titi tentang portal rumah belajar ya. Tapi kita break dulu untuk simak yang satu ini, tetap di Numpang Nampang. Kita masih ada di sesi Numpang Nampang ya, masih bareng Ibu Titi Endri Astuti dari SMK Negeri 1 Purwokerto ya, dan masih berbicara tentang portal rumah belajar ini ya, di mana portal rumah belajar ini adalah merupakan portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang bisa mendukung interaksi antar komunitas ya, dan ini sebagai
bentuk inovasi pembelajaran ya, bisa dimanfaatkan oleh siswa dan juga guru mulai dari PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas atau kejuruan dan sederajat gitu ya. Jadi dengan menggunakan portal ini kita bisa belajar di mana aja, kapan saja dan dengan siapa saja ya. Kalau misalkan kamu penasaran nih ya sahabat kreatif, kamu bisa langsung kepoin aja di belajar.kemdikbud.go.id ya. Oke, nah ini setelah tadi saya lihat ini Ibu Titi tentang portal rumah belajar, ini ada istilah pembatik apa itu pembatik ini? Ini mungkin bisa dijelaskan nih ya Ibu Titi ini. Ya, terima kasih Kak Siska. Bahwasanya mungkin orang masih awam pembatik, dikiranya itu membuat batik. Nah itu, pikiran saya juga gitu. Apalagi kemarin baru ini ya hari batik kemarin. Betul. Gimana ini? Pembatik itu singkatan dari pembelajaran berbasis TIK. Oh, ini pas banget ya. Iya, betul. Pembelajaran berbasis TIK ini, portal ini ya. Oke. Pembatik ini dilaksanakan oleh pemerintah. Ada 4 tahap. 4 tahap ini sudah sesuai dengan UNESCO. Istilahnya adalah 4E leveling. Jadi di level pertama pembatik ini adalah literasi. Jadi Bapak Ibu guru yang menjadi peserta pembatik diuji secara teorinya, diuji daya literasinya. Jadi tidak hanya menyuruh siswa untuk baca-baca, tapi Bapak Ibu gurunya pun harus literasi. Kemudian level 2 adalah level implementasi. Jadi di samping peserta itu mengerjakan tugas yang ada di modul, tugasnya adalah membuat vlog yang mengintegrasikan rumah belajar. Nah, yang ketiga adalah level kreasi. Level kreasi sama itu peserta juga mengerjakan tugas akhir berupa media pembelajaran ataupun video pembelajaran. Ada perbedaan bahwasanya kalau video pembelajaran adalah siswa hanya memakai saja, pasif kayak gitu. Tetapi jika menggunakan media pembelajaran interaktif, siswa bisa interaktif dengan media tersebut. Nah, berikutnya yang keempat, level berbagi. Nah, ini adalah salah satu saya sebagai peserta pembatik itu sedang berbagi. Setiap orang bisa pandai Mbak Zika, tetapi tidak semua orang mau berbagi pengetahuan. Bahasa Jawanya itu pintar untuk dirinya sendiri. Gitu. Mungkin bukan karena nggak mau berbagi, bingung ini baginya gimana gitu. Mungkin gitu loh. Iya. Berpikir positif ya. Betul. Okay. Jadi sedikit dibagi sehingga nanti ilmunya barokah. Nah, peserta pembatik ini untuk Jawa Tengah itu kemarin sekitar 5.000-an. Wah, banyak ya. Tapi itu seprovinsi, jadi termasuknya sedikit ya. Iya, kalah dengan Provinsi Jawa Timur. Iya, karena siswa di SMK Negeri 1 aja 2.000 loh. Ini 5.000 se-Jawa Tengah ya. Betul. Ya, sedikit berarti ya. Sekitar 5.000, kemudian terseleksi di level 2 itu sekitar 1.250-an dengan sistem gugur. Jadi mungkin karena level 1 literasi banyak yang dihafalkan Kak Siska. Pasti ya, budaya baca itu baca. Betul. Namanya juga literasi ya. Di level 2 tadi 1.250. Kemarin yang lulus di level 3 adalah 390. Itu satu provinsi? Iya, 390. Diambil 30. Nah, sekarang alhamdulillah saya berada di level 4. Ada 30 peserta. Nantinya akan diambil satu. Yang kesempatan besar adalah jika berasal dari provinsi yang misal Papua, peserta hanya ada yang 35 atau berapa, diambil 30. Jadi kesempatannya besar. Yang kemarin berat adalah yang di Jawa Timur itu peserta 600 diambil 30. Kalau Jawa Tengah 390 diambil 30. Nah, mungkin ini Bapak
ibu guru masih banyak yang belum mengetahui, mungkin tahun depan bisa mengikuti program pembatik. Intinya banyak sekali manfaatnya jika Bapak Ibu guru mengikuti program pembatik ini. Intinya nanti jadi tahu bahwasanya teknologi terkini akan seperti apa, bagaimana kita menghadapi siswa yang memang secara ini generasi Z adalah tanpa kita ajar pun mereka sudah pandai kayak gitu. Tinggal kita sebagai guru bisa mengarahkannya. Begitu Kak Siska. Oke, wah ini tapi perlu kasih selamat dulu ini kepada Ibu Titi ya. Selamat ya Ibu terima ya. Kasih. Sudah lolos seleksi ya. 30 orang ini satu provinsi loh ya. Iya, terima kasih. Oke, baiklah. Nah, ini setelah terpilih ini ya. Berarti dari 30 nanti hanya diambil satu ya Ibu? Iya, satu. Perwakilan provinsi ya. Namanya Duta Rumah Belajar. Oke, Duta Rumah Belajar. Oke. Kalau sekarang saya masih sahabat rumah belajar. Pengertian sahabat adalah dekat. Jadi saya sudah menjadi keluarga dari Kemdikbud kayak gitu. Jadi sahabat adalah orang yang sudah dekat. Saya niatnya adalah berbagi ilmu. Menjadi duta rumah belajar adalah bonusnya kayak gitu. Intinya berbagi saja, masalah menjadi duta atau tidak itu sudah ada yang menentukan Bu. Oke. Ya. Jadi memang ya sebagai seorang pendidik itu ini ya pasti passionnya ini adalah untuk memberikan ilmu ya, membagikan gitu ya. Oke, baiklah. Nah itu tadi ya untuk istilah pembatik sekarang jadi semuanya tahu ya bahwa pembatik itu adalah pembelajaran berbasis TIK. Ya. Oke, baiklah. Nah ini kembali ke ini ya untuk portal rumah belajar ini. Nah ini di sini juga ada tentang peta budaya. Nah ini peta budaya itu maksudnya yang seperti apa ini? Peta budaya itu jadi kita bisa mengenal budaya-budaya yang ada di Indonesia. Oke, jadi semacam pembelajaran kebudayaan. Betul sekali. Jadi misalnya di situ kita klik saja kesenian Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, pokoknya lagu daerah dan lain sebagainya. Wah, ini kayak RPUL ya. Nah, rangkuman pengetahuan umum, begitu. Oke, soalnya tentang Indonesia ya, atau ada luar negeri juga nih budayanya? Atau hanya Indonesia, Nusantara kebudayaan ini? Sepertinya Indonesia. Oke, berarti di situ bisa dicari ya kalau misalkan dapat tugas misalkan tarian ini dari mana. Betul, gitu nanti lengkap bisa dicari di situ. Iya. Oke, jadi seperti itu ada rumah, kemudian rumah adat segala macam pokoknya tentang kebudayaan ya. Betul sekali. Terus kalau misalkan di sini kan juga ada fitur pendukung berupa buku sekolah elektronik. Apakah ini semacam kayak buku panduan itu, buku paket ya? Tapi bentuknya elektronik atau seperti apa ini? Iya, betul. Jadi BSE, buku sekolah elektronik. Jadi buku yang dari Kemdikbud yang bisa dimanfaatkan oleh siswa, bisa di-download seperti itu. Ini praktis sekali ya. Iya, apalagi lengkap. Di era pandemi seperti ini ya. Semuanya ini serba online. Berarti ini memang guru-guru ini wajib nih kayaknya ya untuk bisa mengakses ini ya dari sekolahnya ya. Ini mungkin ya karena di sini lengkap sekali ya, sangat membantu siswa apabila gurunya juga sudah memanfaatkan fasilitas ini ya. Iya, sudah terintegrasi. Pokoknya siswa begitu masuk mau ke sumber belajar tinggal klik, mau ke kelas maya tinggal klik, mau lab maya klik, kemudian ke buku, mau bank soal, kemudian yang lagi boring bisa edugame, kemudian fasilitas kepengen ke luar angkasa seperti apa. Nah, dengan fasilitas jelajah WJA, Wahana Jelajah Angkasa. Nah, itu seperti apa itu? Apakah itu seperti pengenalan planet-planet atau apa atau seperti apa ini? Belum ada bayangannya nih untuk Wahana Jelajah Angkasa atau kita dibawa touring ini. Nah, keluar angkasa. Jadi touring secara maya. Seperti itu ya. Oke. Jadi jalan-jalannya via aplikasi ini. Iya, semuanya serba daring. Oke, jadi seperti itu. Jadi murid atau para siswa itu dikenalkan gitu ya tentang seperti apa ruang angkasa gitu ya di Wahana Jelajah Angkasa ini ya. Iya, betul. Wah, sekali. ini keren banget nih emang Kemdikbud ya membuat program seperti ini. Totalitas sekali ya. Oke, baiklah. Selain itu ada juga tentang karya bahasa dan sastra. Ini
apakah di sini ada juga seperti apa namanya puisi-puisi atau mungkin buku-buku sastra gitu? Ini atau seperti apa nih? Ada fitur penuh karya bahasa dan sastra ini? Contoh-contoh kayak gitu atau bagaimana ini? Iya betul. Jadi Bapak Ibu guru yang yang di situ isinya ada prosa, puisi dan lain sebagainya. Siswa yang berbakat di bidang seni bisa mengakses dari sana. Bapak Ibu guru yang berbakat dalam bidang seni bisa mengupload. Ya, mengupload materi sebagai konten kreator kayak gitu. Jadi di sini benar-benar mewadahi juga ya kreativitas dari guru dan juga murid ya. Iya, betul. Jadi misalkan sekarang lagi bahas materi tentang pantun. Wah, gurunya yang pinter pantun nanti bisa upload di sini ya. Iya. Untuk materi pembelajaran ya, contohnya gitu ya. Iya. Oke. Jadi seperti itu. Nah, sahabat kreatif, buat yang makin penasaran atau pengen tanya-tanya, silahkan ya diingetin kalau bisa WhatsApp ke 081327312222 ya. Karena nanti setelah yang satu ini kita bakal balik lagi tetap di Numpang Nampang. Masih dalam Numpang Nampang ya, masih bareng aku Siska dan juga ada Ibu Titi Endri Astuti dari SMK Negeri 1 Purwokerto ya, masih ngobrolin tentang portal rumah belajar. Nah, tadi udah dijelaskan banyak sekali gitu ya fitur-fitur yang ada di rumah belajar ini ya. Ada fitur utamanya itu kelas maya, kemudian sumber belajar, bank soal, laboratorium maya, kemudian untuk fitur pendukungnya banyak banget. Ada juga peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, ada karya bahasa dan sastra, pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan ada juga edu game. Nah, tadi udah dibahas tentang karya bahasa dan sastra ya, sama wahana jelajah angkasa ya. Nah, ini untuk selanjutnya nih Ibu Titi, ini untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini maksudnya apa ini? Di situ ada apa aja ini? Oke. Ya, Kak Siska, kalau untuk Bapak Ibu guru bisa memanfaatkan program yang tadi pengembangan keprofesian berkelanjutan. Keprofesionalan berkelanjutan. Ini Bapak Ibu guru di sana bisa membuka beberapa contoh. Ini video-video pembelajaran, kemudian bagaimana karya-karyanya ada di sana. Intinya menunjang profesi Bapak Ibu guru sebagai guru kayak gitu. Oke. Jadi mungkin untuk apa ya namanya ya, menambah ini ya wawasannya ya dari Bapak Ibu guru. Iya, betul. Kemudian misal kenaikan pangkat pun bisa dilihat dari sana syarat-syaratnya. Kemudian apa saja sih yang ada di dalamnya. Silahkan Bapak Ibu guru bisa mengakses portal rumah belajar. Oke, nah ini yang biasanya jadi favorit ini, edu game ini. Nah, gamenya itu seperti apa ini? Bikin penasaran juga ini. Karena sekarang kan kebanyakan ya kalau misalkan anak-anak zaman sekarang itu kalau mereka udah selesai PJJ-nya, mereka ini langsung nge-game karena di tangan udah ada handphone itu ya. Nah, ini edu game-nya ini seperti apa ini? Contohnya mungkin seperti apa ini Ibu Titi? Bisa dikasih tahu mungkin, karena ada edunya pasti ini ada pendidikannya nih, nggak cuma yang nge-game aja gitu kan? Iya, betul. Di sana sebagai contoh misalnya game yang paling dasar yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk anak-anak TK, SD, ya mungkin orang dewasa pun bisa memanfaatkannya. Di sana misal yang tingkat sederhana adalah game menyusun, di situ ada telur dan lain sebagainya. Misal di situ siswanya tinggal memilih mau puluhan, berarti angka-angka yang tampil adalah puluhan. Ketika dipilih ribuan, nanti di situ akan ditampilkan misalnya ada sebuah kotak. Nah, di situ ada angka, misal 689, terus sebelahnya 785, terus berapa? Ada angka-angka, tinggal dipasangkan saja. Jadi angka 7.000 apakah lebih besar dari 6.000? Kalau nanti tinggal dicek, tinggal dicek jawabannya. Kemudian yang mungkin anak-anak SD, jadi
berpikirnya tidak abstrak, udah konkret, bahwasanya di situ bisa melihat, ada gambar telur 3. Nah, bagi siswa ini bisa belajar menghitung bahwasanya 3 itu berapa gitu, wujudnya seperti apa, gitu. Jadi tidak menghafalkan angka 3 ditambah angka 3. Jadi ini udah berupa benda-benda yang sangat menarik. Di sana juga ada game, misalnya anak-anak yang suka inilah tembak-tembakan ke jelajah angkasa gitu. Nanti kapan roketnya harus ditembakkan, kemudian musuhnya, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Iya. Wah, ini keren banget nih sahabat kreatif, buat kamu semuanya yang mungkin emang penasaran banget gitu ya. Ini bisa ini ya, langsung ini bilang nih ke bapak ibu gurunya, bapak ibu guru tolong dong gitu, join gabung di rumah belajar gitu ya. Karena tapi nanti ini ya harus dari pihak sekolahnya ini ya. Sebenarnya gampang nggak sih persyaratannya Ibu, mungkin bagi sebuah sekolah gitu ya yang ingin mendaftar untuk bisa memanfaatkan portal rumah belajar ini dari Kemdikbud ini? Tidak susah. Prosesnya seperti apa nih? Betul. Tinggal buka laptop, buka gadget ya. Kalau misalnya HP pun sama, tinggal dibuka aja. Boleh browser Chrome, boleh browser Mozilla. Nah, di sana tinggal klik alamatnya, belajar.kemdikbud.go.id. Nah, di address bar nanti akan muncul di sana tentang portal rumah belajar dengan fitur utamanya. Misalnya di sini adalah ada kelas digital, ada sumber belajar, kemudian ada kelas maya, kemudian ada buku sekolah elektronik kayak gitu. Oke, iya. Dan ini ternyata udah ada yang gabung ini ya di 081327312222 ini ya. Ini tapi bukan di WhatsApp ini, ternyata ini dari SMS ini ya. Oke. Ini dari Wawan ini katanya ya. Dari Wawan di 6975. Mau tanya sejak kapan program pembatik ada? Karena saya baru dengar itu ada pembatik gitu. Oke. Ya, baik sekali bahwasanya rumah belajar ini. Kalau program pembatik, program pembatik mulai tahun 2017 itu sudah ada DRB-nya, sudah ada duta rumah belajarnya. Jadi di Banyumas itu duta rumah belajarnya sudah Banyumas di Jawa Tengah, duta rumah belajarnya sudah ada 4. 2017 adalah Bapak Tukijo, 2018 adalah Pak Fahrudin, kemudian 2017, 18, 19 adalah Ibu Asih. Jadi sudah ada 4. Kenapa 1 tahun itu ada 2 yang kemarin? Karena ada yang terkreatif. Jatahnya 1, tetapi ada kriteria terkreatif, terinovatif, bisa diambil oleh Jawa Tengah. Sebagai informasi bahwasanya nilai yang kemarin Jawa Tengah itu tertinggi nasional. Jadi disegani ya untuk Jawa Tengah seperti itu. Oke, nah itu dia ya untuk Wawan ini ya sudah bertanya ya tentang pembatik ternyata ya. Oke, ini ada dari siapa nih? Dari Irfan. Dia cuman bertanya, susah nggak untuk akses ini portal rumah belajar ini katanya? Tidak susah karena Irfan ini tadi baru dijelasin ya prosesnya ya. Gampang. Mungkin dilanjutin aja Ibu. Gimana? Saya ulang lagi. Adik atau Mas Irfan ini tinggal tulis saja belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian tinggal klik saja. Kalau misalnya mau lewat handphone bisa install lewat Play Store gitu atau App Store kayak gitu. Sudah tersedia lewat Android, jadi tidak hanya berbasis desktop seperti itu. Oke, nah ini ada lagi nih yang bertanya ini dari Kaizan di SD Negeri Pangebatan Karanglewas. Apakah kuota belajar yang sudah didapatkan itu bisa digunakan untuk mengakses portal rumah belajar ini?
Bisa sekali ya, karena memang ini program dari pemerintah. Bantuan belajar juga dari pemerintah otomatis. Pemerintah sudah memperhitungkan bahwasanya kuota belajarnya bisa digunakan untuk mengakses rumah belajar. Kalau untuk akses yang lain kan tidak bisa, tetapi kalau untuk rumah belajar memang sudah diarahkan ke sana, jadi sangat-sangat bisa. Oke, nah tadi kalau misalkan sudah membuka, sudah download ini, untuk loginnya gimana nih? Berarti sebelum login harus daftar dulu. Iya, oke, jadi sekolahnya harus daftar dulu. Tadi kalau mau kelas maya berarti sekolahnya mendaftar sebagai penyelenggara, gurunya mendaftar untuk membuat kelas, siswanya mendaftar sebagai peserta. Iya, betul. Oke, nah kalau misalkan oh iya benar ya, kalau kita misalkan login ini masuk dengan akun yang sudah terdaftar ini ya. Oke. Jadi memang harus didaftarkan dulu dari sekolahnya berarti ya. Kalau misalkan kayak individual nih, tiba-tiba misalkan ada kayak tadi si Irfan gitu ya, dia pengen masuk nih. Tapi mungkin dari gurunya belum masuk ke situ, tapi dia cuma pengen mengakses yang lain nih, bukan kelas maya, gimana ini? Kalau mengakses bebas ya, yang penting kan mendaftarkan berarti resmi. Nanti di situ bisa langsung menggunakan akun Google yang sudah dipunyai ataupun pakai Facebook. Wah, jadi gampang nih. Ada 3 cara untuk mendaftar. Yang pertama akun Google, kemudian apakah mau lewat akun rumah belajar, yang ketiga lewat Facebook. Jadi sangat dimudahkan. Biodatanya juga umum, hanya nama, sekolah di mana dan lain sebagainya. Wah, ini gampang nih, bisa diakses ya. Jadi nggak perlu takut nih buat siapa tadi dia, Kaizan ya. Ini bisa diakses ini ya, langsung di situ. Karena bisa dengan kuota yang sudah didapatkan dari pemerintah. Oke, Ibu, karena waktu kita tinggal 5 menit lagi, silakan untuk kesimpulan atau mungkin yang pengen disampaikan nih, pesan-pesannya buat sahabat kreatif nih tentang portal rumah belajar nih, mungkin diingatkan lagi nih. Ya, terima kasih Kak Siska, terima kasih sahabat kreatif, terutama dalam hal ini adalah sahabat rumah belajar, Bapak Ibu guru serta anak-anak yang lainnya. Manfaatkan ya, maksimalkan penggunaan portal rumah belajar, karena portal ini gratis, sudah terintegrasi dengan berbagai sumber belajar, kelas maya, kemudian buku sekolah elektronik, edugame, pokoknya fitur-fitur pendukungnya banyak sekali. Jadi tidak perlu pindah kemana-mana. Intinya dengan rumah belajar semuanya bisa dipelajari di sana. PJJ, pembelajaran jarak jauh, tidak lagi membosankan. Jadi orang tua pun tidak bingung lagi mencari portal apa ini yang bisa digunakan untuk anak-anaknya. Kemudian seorang guru tidak akan kehabisan bahan, karena di sana pun sumber belajarnya bisa web, bisa video, kemudian audio, podcast, TV edukasi dan lain sebagainya sudah ada kayak gitu di sana. Jadi mari dimanfaatkan semaksimal mungkin penggunaan portal rumah belajar. Gitu Kak Siska. Oke, baiklah. Terima kasih untuk Ibu Titi sudah hadir di studio Pro 2 FM ya. Mudah-mudahan sukses. Amin. Dan pastinya lancar untuk semua pembelajarannya ya. Amin. Terima kasih. Sehat juga semuanya beserta murid-muridnya ya, tentu saja ya. Oke, dan yang pasti sahabat kreatif, thank you banget ya buat kebersamaannya di sesi numpang nambang kali ini. Jangan lupa buat kamu kalau pengen lebih banyak tahu, lebih paham gitu ya, dimanfaatkanlah fasilitas dari Kemdikbud ini ya. Dari kamu bisa langsung akses saja di belajar.kemdikbud.go.id ya, atau belajar.kemdikbud.go.id ya. Oke, bisa dilihat di situ. Dan kalau mau download aplikasinya di Play Store aja ada, di App Store juga ada ya. Oke, silahkan manfaatkan karena ini gratis dan pastinya bisa diakses menggunakan kuota yang sudah didapatkan dari pemerintah ya. Betul, Ibu ya. Kak Siska. Oke, baiklah. Sahabat kreatif, sampai di sini dulu kebersamaan kita di sesi numpang nambang. Pastikan tetap di Pro 2 FM karena setelah ini aku bakal terus temani kamu ya. Masih di rangkaian Pro 2 Isu hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Rumah belajar, rumah belajar, rumah belajar.
dari